Halo guys, kembali lagi bersama saya Anonim. Pada video kali ini, saya akan membahas salah satu film seru yang berjudul Mel tahun 2019. Dan sebelum mulai, saya tidak bosan untuk mengingatkan kalau video ini penuh dengan spoiler. Jadi, buat kalian yang mau nonton filmnya secara langsung, bisa stop video ini. Oke lah kalau begitu, langsung saja kita mulai. Skuy! Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah bengkel di pinggiran kota yang dikelola oleh sepasang suami istri. Mereka adalah Jae-gu dan Sun-young. Bengkel mereka terlihat sepi, terutama sejak adanya proyek pembangunan perumahan yang membuat orang-orang memilih untuk mengambil jalur lain. Jae-gu berusaha untuk protes, tapi ia malah tak sengaja terjatuh serta menimpa anak dari bos proyek tersebut. Hal itu membuat Jae-gu sengaja diseret ke kantor polisi demi mendapatkan peringatan keras. Ketika di kantor polisi, Jae-gu turut mendapat informasi bahwa orang tuanya Sun-young akan menjual sebidang tanah yang menjadi lokasi dari bengkel miliknya. Tapi ternyata keluarga Sun-young mengatakan hal tersebut hanya untuk menyindir Jae-gu karena Jae-gu tidak memiliki penghasilan yang mumpuni. Di saat sedang duduk santai sambil menikmati sebatang rokok, tiba-tiba Yumi, cucu dari pemilik warung, memberikan sebuah minuman kepada Jae-gu. Namun ketika Jae-gu mau meminumnya, tiba-tiba Mr. Moon alias pemilik warung langsung marah-marah. Ia tak habis pikir kalau Jae-gu sudah berani protes ke tempat pembangunan dari perumahan itu. Beliau memiliki anak buah yang salah satunya adalah seorang inspektur bernama Park. Keesokan harinya, terlihat Jae-gu yang sedang menghampiri Sun-young di rumah orang tuanya. Tapi ketika sampai di depan pintu, Jae-gu pun mulai mendengar perkataan yang tidak enak dari keluarga Sun-young, yang mana orang tua Sun-young ini sangat mengharapkan kalau Sun-young menikah dengan orang sukses. Tak lama kemudian, Jae-gu pun melihat sebuah mobil yang sudah berhenti di depan bengkelnya. Ternyata ban mobil itu terkena besi tajam yang berasal dari berbagai truk di jalan tersebut. Jae-gu meminta tarif yang lebih mahal dari biasanya. Meskipun pada awalnya si pemilik mobil sempat protes, namun akhirnya ia mau membayar juga kepada Jae-gu. Di sini Sun-young sengaja memberikan uang kepada Jae-gu yang dimana uang itu berasal dari ayahnya. Jelas Jae-gu pun menolaknya dan ia malah memberikan penghasilan dari tambal ban tadi kepada sang istri. Lalu ketika istrinya sedang tertidur, Jae-gu sengaja beranjak pergi ke jalanan seorang diri untuk menaburkan besi-besi itu. Dan benar saja, pada keesokan paginya Jae-gu langsung tersenyum setelah terdapat sebuah mobil dari seorang komisaris suatu perusahaan. Jae-gu yang memeriksa keadaan ban pun langsung berkata kalau kondisi ban sudah tak lagi mumpuni, maka dari itu seluruhnya harus diganti demi menjaga keselamatan dari si pengemudi. Dengan uang itu, ia langsung memberikan sebuah pertanyaan kepada Sun-young alias istri tercinta. Mama mau makan apa hari ini? Tak lama dari itu, Shin tertuju lagi kepada Jae-gu yang sedang menunggu mobil datang di bengkelnya. Tapi kali ini tidak ada satupun mobil yang datang, dan ternyata setelah diperiksa, besi-besi yang ia tabur itu tak lagi terlihat serta sudah terpental jauh dari posisi awal. Merasa hal ini akan terus terjadi, Jae-gu pun memiliki ide untuk memodifikasi besi-besi tersebut. Ia menunggu momen terlebih dahulu di mana setelah sang istri tertidur, Jae-gu pun pergi lagi ke jalan untuk menabur besi-besi tersebut. Ia menatanya dengan rapi sembari berharap akan ada banyak mobil yang melindas seluruh besinya. Perbuatan Jae-gu membuat Sun-young ketakutan sekaligus terkejut, dan disinilah Jae-gu memberitahu bahwa perbuatan itu sengaja ia lakukan demi menghadapi keberadaan proyek yang membuat bengkelnya sepi pengunjung. Pada pagi harinya, Jae-gu turut memasang papan batas kecepatan 60 km per jam untuk mengurangi kemungkinan kecelakaan ketika terdapat mobil yang mengenai besinya. Tentulah di hari itu Jae-gu langsung mendapati banyak pelanggan yang dimana dalam sewaktu ia pun mendapatkan penghasilan yang luar biasa. Hingga di suatu hari tak pernah ia sangka sebelumnya kalau salah satu pengunjung yang datang adalah si bos proyek. Awalnya sih Jae-gu menolak untuk memberikan pelayanan, ya karena ia masih sakit hati dengan adanya proyek di wilayah tersebut.
Namun sang istri langsung menyuruh Jae-gu untuk mengambil kesempatan itu karena si bos proyek mau membayar 2 kali lipat. Dan ketika menunggu, si bos proyek merasa prihatin dengan pendapatan Jae-gu dari bisnis bengkelnya. Tapi rasa prihatin itu langsung dimanfaatkan oleh Jae-gu dengan mematuk harga berkali-kali lipat. Jelas si bos proyek pun enggak terima karena ia hanya menjanjikan 2 kali lipat pada awalnya. Mau nggak mau, Sun Young pun harus turun tangan dan si bos proyek tidak bisa berbuat banyak. Di malam harinya, inovasi baru pun akan segera diterapkan oleh pria tersebut, di mana ia sudah mempertajam besi-besi di jalan itu serta memodifnya secara bertahap. Sun Young yang awalnya tak setuju pun kini menjadi setuju. Bahkan Sun Young juga mengusulkan akan jauh lebih baik jika besi-besi itu ditanamkan terlebih dahulu agar mereka tidak perlu menaburnya setiap hari. Namun ide tersebut harus tertunda karena mereka pun dibikin panik dengan kedatangan Inspektur Park beserta istrinya. Alhasil pada esok paginya Jae-gu tidak mendapati pelanggan sama sekali dikarenakan seluruh besi yang ia pasang sudahlah hilang tanpa diketahui. Hal tersebut membuat ia tak mau pikir panjang serta memutuskan untuk mengebor aspal di jalan tersebut. Sejak hari itulah kehidupan Jae-gu bersama Sun Young benar-benar berubah. Mereka mempunyai banyak uang serta rutin mengkonsumsi berbagai makanan yang sangat enak. Tidak lama dari itu, datanglah Mr. Moon yang merasa curiga dengan kesuksesan Jae-gu. Ia pun sengaja mengajak Inspektur Park untuk terus memantau kegiatan Jae-gu beserta istri. Sayangnya, aksi pengawasan itu tidak berjalan mulus serta membuat Inspektur Park harus terjatuh ke dalam selokan. Dan ketika giliran Mr. Moon tiba, ia pun benar-benar memantau sepasang suami istri itu dengan sangat jeli. Hingga di suatu waktu, ia mendapati Sun Young sedang memasang banyak besi di jalanan. Dari situ Mr. Moon pun langsung menemui Sun Young pada esok harinya dan mengatakan kalau ia sudah mengetahui perbuatan Jae-gu dan juga dirinya. Tapi Mr. Moon tidak tertarik untuk membocorkannya jika Sun Young bersedia untuk bertemu dengan dirinya di suatu tempat. Yang sayangnya pertemuan itu harus berakhir dengan guncangan kuat di dalam mobil. Aduh. Seusai itu semua, Shin langsung beralih kepada Sun Young yang bersedih di tengah jalan. Ia tak menyangka kalau mencari uang benar-benar terasa sepahit ini. Dan saat hari berganti, tiba-tiba saja terdapat sebuah mobil yang mengalami kecelakaan. Mobil yang terperosok itu membuat Jae-gu sadar bahwa besi-besinya lah yang menyebabkan hal tersebut, di mana bukannya langsung menolong, Jae-gu malah bergegas untuk membereskan kembali besi-besi yang sudah ia tanam. Dengan keputusan itulah kebusukan Jae-gu beserta sang istri pun tidak mampu tercium sampai sekarang. Hidup mereka benar-benar berubah drastis, di mana mereka turut membeli tanah, mobil baru, serta baju-baju mewah. Hasil yang diraih itu membuat mereka tergiur untuk menanam paku lebih banyak lagi. Dan hanya butuh waktu beberapa bulan saja, sepasang suami istri pun memimpikan untuk pindah ke Seoul dan membeli rumah mewah di pusat kota. Sayangnya harapan itu harus pupus dalam seketika setelah mereka mulai mendengar kabar kalau Yumi, anak dari Mr. Moon, mengalami kecelakaan di jalan sekitar bengkel. Dan seketika itu juga Jae-gu turut mengetahui rahasia gelap dari sang istri yang sengaja dibongkar oleh Mr. Moon sendiri. Sesampainya di rumah, Jae-gu pun melihat Sun Young sedang sibuk menanam paku di jalanan. Tapi ia tak lagi berniat untuk membantu, melainkan Jae-gu langsung membuka lemari serta menyobek surat tanahnya akibat kekecewaan terhadap istrinya. Tindakannya itu langsung dihentikan oleh Sun Young yang berujung Jae-gu mencabut kembali paku-paku di jalan dan film pun berakhir. Ya, pada intinya sih guys, film ini mengajarkan kita bahwa perbuatan yang tidak baik akan selalu berakhir dengan yang tidak baik juga. Dan apa yang kita tabur akan mempengaruhi apa yang kita tuai ke depannya. So, jangan pernah bosan untuk terus menjadi orang baik. Oke guys, mungkin segini aja penjelasan alur ceritanya. Sorry ini masih agak pilek, jadi suaranya agak kurang oke didengar. Jikalau ada pendapat silakan kalian ketik di kolom komentar. Tapi emang harus ninggalin jejak ya. Paling nggak pakai like atau komen guys ya. Oke deh, saya Anonim, undur diri dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye.